Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan al-fusul dari kitab Al-Fusul karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Asal tentang istiqraruhu alaihi salatu wassalam bil Madinah pada alinea di buku Anda itu yang keempat, halaman yang ke-63, alinea yang keempat. Qala Imam rahimahullah ta'ala, washtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudhi al-masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menentukan tempat dengan wahyu Allah di mana masjid itu akan dibangun, maka beliau beli tanah itu. Beliau membeli tanah tersebut yang dahulunya, sebelumnya tanah ini wa kana marbadan lil yatimain, dia milik dua orang anak yatim, di mana tempat itu disebut dengan marbad karena dia tempat digunakan untuk mengeringkan kurma. Biasa kurma dijemur di sana sehingga menjadi kering, dan itu milik anak yatim. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa banahu masjidan. Lalu Nabi pun membangun di atas tanah tersebut sebuah masjid. Fahuwa masjidul an, yang sekarang masjid itu yang kita kenal dengan sebutan Al-Masjidu An-Nabawiyu Asy-Syarif, Masjid Nabawi yang kita kenal pada hari ini. Dan yang perlu kita perhatikan di sini bahwa Rasulullah SAW awal mula ketika beliau datang ke negeri Madinah, bangunan yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Menunjukkan pusat dari segala kegiatan kaum muslimin pada hari itu hendaknya dimulai dari masjid. Tarbiyah di dalam masjid, bermusyawarah di dalam masjid. Bahkan sebagian yang telah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya atau di pertemuan pagi hari Selasa, Nabi melihat bersama Aisyah seorang Habsyi yang memainkan keahliannya berupa bermain tombak dan pedang. Jadi bahkan al-istidad lil jihad fi sabilillah itu dipersiapkan di masjid. Persiapan untuk menuju kepada jihad fi sabilillah disiapkan di masjid. Wa bunya li ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujaran ila janibihi. Di sisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangunkanlah tempat tinggal, kamar-kamar untuk tempat tinggal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tempat yang paling baik bagi beliau dan keluarganya yang dekat dengan masjid. Tentang masjid saya ingin memberikan tambahan.
ada keutamaan seorang yang membangun masjid di dunia karena Allah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan man bana masjidan fid dunya, wa fi riwayah man bana masjidan lillah banallahu lahu yaumal qiyamah baitan. Fi riwayah banallahu baitan lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid di dunia karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya di surga sebuah rumah. Dalam riwayat Imam Abu Daud, sekalipun masjid yang dia bangun itu hanya sebesar sangkar burung. Artinya kata para ulama, andil bagiannya manusia dalam pembangunan masjid, walaupun mungkin sepetak keramik ini, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Dan masjid milik Allah Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah, dan bahwasannya masjid-masjid itu miliknya Allah, haknya Allah Ta'ala. Yang kedua, membangun masjid mencari tempat yang baik. Sebagaimana Nabi SAW membangun masjid itu membeli dari tanah milik 2 orang anak yatim. Sehingga membangun masjid di tempat yang strategis itu juga termasuk bagian daripada dakwah. Bukan perkara asal membangun saja, tapi ini bagian daripada strategi dakwah. Alhamdulillah, tempat itulah tempat yang strategis dan terbukti sampai sekarang. Masjid Nabi SAW pun menjadi masjid yang salah satu masjid yang paling makmur di muka bumi Allah Ta'ala ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini juga memberikan faedah kepada kita, tidak ada larangan membangun rumah, membangun kamar di sekeliling masjid. Al-Imam Al-Khattabi menganggap bahkan jika bangunan itu terpaksa menempel dengan masjid, tidak ada larangan dalam masalah ini, selama bangunan itu tidak menjadikan sebab terhinanya masjid. Yang dilakukan Rasulullah dengan membangun kamar-kamar di sekitar masjid ini memberikan faedah kepada kita. Membangun masyarakat muslim itu memang sebaiknya di sekeliling masjid, membangun dekat masjid supaya hati manusia selalu terikat dengan masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa amma Ali radhiyallahu anhu fa aqama bi Makkah. Ini terjadi ketika Nabi SAW membangun di sana dan bersama para sahabat sudah sebagian yang mereka berhijrah. Ada beberapa sahabat yang tetap tinggal di Makkah. Di antara sahabat yang tetap tinggal di Makkah siapa? Ali radhiyallahu ta'ala. Beliau tinggal di sana sebagai bukti menunaikan perintah Nabi SAW dan menunggu perintah Nabi yang berikutnya untuk berangkat berhijrah. Summa lahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian tidak lama kemudian barulah Ali itu menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil dari sini kita mengetahui sahabat-sahabat besar semuanya telah hijrah. Dengan demikian kita mengetahui hukum hijrah itu apa? Fardhu ain bagi mereka yang mampu ketika itu. Adapun yang terhalangi atau dihalangi oleh orang-orang kufar tidak ada dosa. Dalil yang menyebutkan bahwa hijrah itu hukumnya fardhu ain, mafhum mukhalafah dari ucapan Nabi la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Makkah. Menunjukkan dari sebelumnya hijrah dari kota Makkah menuju Madinah menjadi apa? Wajib. Kewajibannya mengenai setiap kaum muslimin yang tidak berudzur dengan udzur syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pasal yang baru. Pasal tentang al-mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Dipersaudarakannya kelompok muhajirin oleh Rasulullah dengan kaum ansar. Walaupun kita mengetahui bahwa pada asalnya setiap orang yang beriman itu bersaudara. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu akhul mu'min.
Al-mu'minu 'alal mu'min kal bunyan, yasuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin atas mukmin yang lainnya seperti bangunan yang satu, saling mengokohkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Allah juga menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh hanyalah orang beriman, merekalah yang bersaudara. Di sini beliau menyebutkan kisah tentang bagaimana kaum muslimin dipersaudarakan dari kalangan muhajirin dengan ansor. Ada hikmah dari sisi kebiasaan yang banyak berbeda antara orang muhajirin dengan ansor. Orang muhajirin dikenal lebih keras wataknya, sedangkan orang ansor dikenal lebih lembut. Orang muhajirin dikenal tidak basa-basi, sedangkan orang ansor terkenal dengan pandai melobi, pandai mereka berbicara. Maka sebagian dutanya Nabi itu banyakannya dari bangsa Ansor. Coba kalau Umar itu ketika diminta pendapat oleh Nabi SAW tidak basa-basi. Ketika tawanan perang Khaybar, Nabi meminta pendapat para sahabat. Seluruh para sahabat memberikan masukan kepada Nabi, diampuni, dimaafkan, dipenjara tapi nanti dibebaskan. Cuman Umar saja yang mengatakan dibunuh semuanya. Umar bilang dibunuh semuanya. Yang ikut berperang ketika itu pemudanya maupun orang tuanya dibunuh semuanya. Cuman Umar yang berpendapat begitu. Dan ternyata turun ayat yang membenarkan ucapan Umar. Nah, walhasil dari sini kita bisa mengetahui bahwa dipersaudarakannya dua kelompok kaum muslimin ini ada hikmah yang besar. Kata beliau, wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bil madinati minal yahudi wa kataba bidzalika kitaban. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, Rasul tahu di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Apakah Rasul tidak tahu bahwa Yahudi itu Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum? Jawabannya apa? Tahu. Tidak akan redha kepadamu Yahudi dan tidak akan redha kepadamu Nasrani sehingga kalian mengikuti milah mereka. Apa Rasul tidak tahu? Jawabannya tahu. Apakah Rasulullah SAW tidak memiliki kebencian kepada orang Yahudi? Tentu jawabannya Nabi benci dengan orang-orang Yahudi. Nabi benci dengan kekafiran. Apakah Nabi SAW berwala kepada Yahudi? Jawabannya juga tidak. Karena Nabi tahu wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah mengatakan bahwa orang siapa yang berwala di antara kalian kepada mereka Yahudi, maka dia termasuk golongan mereka. Tapi yang bisa kita ambil faedah, inilah strategi dakwah. Nabi mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, dan sekaligus ini menunjukkan bukti bahwa al-aslu fid da'wati lin arifq. Hukum asal dakwah itu penuh dengan kelemah lembutan, kesantunan, bukan kekasaran. Nabi tahu Yahudi itu membenci Nabi karena hasad yang datang dari sisi mereka. Hasadan min indi anfusihim, kata Allah. Karena ada perasaan dengki dalam diri orang Yahudi yang datang dari sisi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu, tapi Nabi mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi karena memang ada kemaslahatan yang besar. Maka dengan demikian, dalam keadaan tertentu mengadakan perjanjian dengan musuh-musuhnya Allah untuk kemaslahatan yang besar tidak dilarang. Wadah? Sehingga kita menjumpai sebagian ulama mutaakhirin seperti Al-Imam bin Baz ketika dimintai fatwa boleh tidaknya pasukan Amerika memasuki Saudi Arabia ketika itu. Beliau tidak memfatwakan tentang larangannya, tidak. Karena ada kemaslahatan. Pertama, mungkin beliau memandang
kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin yang ada di Saudi ketika itu ditekan. Yang kedua, niatnya orang-orang musyrik itu atau orang-orang kafir itu memerangi siapa? Ketika itu yang diperangi siapa? Saddam Hussein. Apa Saddam Hussein ini akidahnya? Akidahnya Saddam Hussein ini apa? Partai Ba'as itu apa akidahnya? Sosial komunis. Boleh? Jadi ada alasan mengapa dibiarkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Saddam sudah keluar dari Islam, nasihat sudah tegak kepadanya dan dia membunuh ulama-ulama Ahlus Sunnah, bukan hanya ulama Syiah yang dibunuh. Sehingga sebagian ulama berkata ketika itu ya biar saja setan berperang dengan siapa? Iblis. Boleh. Ketika Irak Saddam berperang dengan siapa? Khomeini. Khomeini bilang si Saddam itu syaitan. Saddam bilang Khomeini itu iblis. Ulama Ahlus Sunnah bilang biar saja setan sama iblis berperang. Faham ya? Ini kan bagian daripada strategi di dalam dakwah. Jadi kita nggak boleh memandang bahwa ijtihadnya seorang ulama itu kemudian dikecilkan, tidak. Hanya karena perbuatan seperti ini banyak kita menjumpai orang yang mencela siapa? Al-Imam bin Bas. Katanya Imam bin Bas bekerja sama dengan orang kafir. Akhirnya Imam bin Bas dikafirkan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Wa kadzaba bidzalika kitaban, dan ditulis itu perjanjian antara Yahudi dengan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi ditulis. Wa kataba bidzalika kitaban yulaidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaktub kitaban baina wa bainal ansari fil aqabah. Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Tapi lihat, perjanjian antara Nabi dengan Ansor kan tidak ditulis pada waktu bai'ah apa? Aqabah. Karena memang Nabi tahu Yahudi itu orang yang suka apa? Menyelisih janji. Nah, berarti ini ada faedah. Ada faedah yang Nabi menyebutkan dalam riwayat yang sahih, al-mu'min ala ahdihi. Wa fi riwayat al-mu'minun ala uhudihim. Orang beriman itu berada pada janji mereka. Ada syariat di sini menentukan bahwa perjanjian itu sebaiknya diapakan? Ditulis. Terutama kepada orang yang membawa kemungkinan dia menyelisih janjinya. Ya perjanjian apapun juga. Wallahu a'lam bishawab. 2, orang-orang yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin tidak boleh dilanggar kehormatannya. Sekalipun mereka itu tergolong orang-orang yang kafir. Kata beliau selanjutnya, wala baina wa baina ashabi fi bai'atir ridwan. Nabi tidak menulis perjanjian antara beliau dengan para sahabatnya pada waktu bai'atur ridwan. Itu menunjukkan bai'atnya Nabi bersama para sahabat enggak ada satupun riwayat yang menjelaskan ditulis. Paham? Sejarah menunjukkan bahwa bai'at yang terjadi antara Nabi dengan para sahabat itu enggak ada riwayat yang menyebutkan bahwa bai'atnya Nabi ditulis. Nah sekarang ada sekelompok kaum muslimin yang mau membaiat apa? Pengikutnya dengan cara disodori apa ya Pak? Disodori surat untuk diisi ditulis. Ini jelas perbuatan bid'ah. Seandainya baiatnya itu perkara yang syar'i, tetapi membaiat dengan cara ditulis, ini mengada-ngada ini. Ini tanda-tanda hizbiyah. Dan di negeri kita ada beberapa kelompok yang membaiat demikian. Sebelum baiat disodori dulu, ngisi surat apa? Surat apa namanya, Pak? Nah, surat baiat ya. Antum pernah dibaiat ya? Kok antum tahu gitu? Saya bilang. Nam kata dia bilang. Ya ada beberapa ikhwah yang berbicara kepada saya bahwa keluarganya disodori surat. Isi suratnya itu surat baiat suruh menandatangani. Ini bid'ah gaya baru lagi ini. Nabi mengadakan perjanjian dengan Yahudi baru dia apa? Ditulis. Nah, katanya. Waqtafa fiya bil mubai'ati wa akhdil ahdi. Cukup Nabi dengan para sahabat itu dengan baiat dan diambil janji setianya saja. Karena memang pada asalnya orang beriman itu hukumnya apa? Dipegang kejujurannya. Dan mereka pada asalnya dipercaya.
Di sini ada kaidah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Berarti di sini ada kaidah al-aslul mu'min 'alal mu'min yubna dhannuhu bil hasani. Hukum asalnya seorang mukmin kepada orang yang mukmin harus dibangun di atas prasangka yang baik. Tapi kepada orang kafir maka hukum asalnya menaruh apa? Kecurigaan. Karena memang orang-orang kufar hati mereka telah dibongkar oleh Allah Taala. Kebencian mereka itu nyata. Wallahu a'lam bishawab. Faham teman ikhwan? Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya, bainama narau fi alaqati ma'a a'da'i minal yahudi wal musyrikin lam yaktafi bil musyafahati. Kata beliau, ketika beliau mengadakan perjanjian dengan musuh-musuhnya Allah dari kalangan Yahudi dan musyrikin, maka kita akan jumpai sejarah menunjukkan Nabi selalu meminta ditulis. Enggak cukup dengan apa? Ucapan lisan saja. Ditulis, maka antum ini nasihat. Perjanjian apapun yang antum lakukan dengan orang kafir ditulis. Mau perjanjian urusan dunia, apalagi perkara-perkara yang lainnya, ditulis. Ditulis saja mereka itu apa? Suka menyelisihi. Nah, Anda lihat Yahudi sampai sekarang itu nggak selesai urusannya di Palestina. Bikin perjanjian, mereka melanggar lagi. Bikin perjanjian, mereka melanggar lagi. Seperti itu. Nah, kemudian hamil alaimani wa barakallah. Bal wasaqa dzalika bil uhudil maktubati al maktumati. Kata beliau, bahkan Nabi memerintahkan agar dikokohkan perjanjiannya itu tertulis, distempel lagi. Maktuma itu artinya distempel. Karena Nabi tidak bisa apa? Membaca dan menulis. Nabi memiliki apa? Sebuah cincin, yang cincinnya itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah, distempel bahwa itu benar-benar perjanjian yang terjadi antara kaum muslimin, dalam hal ini pemimpinnya adalah Rasulullah, dengan orang-orang kufar Yahudi ataupun orang-orang musyrikin ataupun Nasrani. Wala'allahu tamada fil aqabati wal hudaybiyati wa ashbahu ma'ala ma kana yahussu fi nufusi ashabi min asalati imaniyatin wa aqidatin sabidatin. Sama juga perjanjian apa? Hudaybiyah, yang lain-lainnya lah. Kita jumpai itu tertulis mereka. Wallahu taala alam bisawab. Walhasil di sini kita bisa mengambil faedah. Bila kaum mukminin sudah melakukan sebuah perjanjian dengan siapapun juga, sebagaimana Allah mengatakan aufu bil uqud, tunaikanlah janji-janji, maka orang mukmin tidak boleh melanggar perjanjiannya walaupun terhadap orang kafir. Di dunia Islam ada sebutan kafir musta'man atau kafir apa? Dhimmi. Di mana orang kafir ini dilindungi setelah dia mengadakan perjanjian damai dan beberapa hal yang harus dia taati dalam perjanjian itu. Nabi berlepas diri kepada orang yang membunuh kafir dhimmi. Nabi berlepas diri kepada orang yang membunuh kafir musta'man, kecuali mereka itu melanggar perjanjiannya. Nah, makanya alhamdulillah enggak semua orang kafir itu boleh dibunuh, enggak semua orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir yang datang dari negeri kafir menuju negeri Islam untuk berdagang, dia mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, maka disebut dengan kafir muahad atau kafir musta'man. Yang tinggal di negeri muslim, dia berusaha di negeri muslim, berkeluarga di negeri muslim, maka disebut kafir dhimmi, membayar upeti atau jizyah kepada kaum muslimin. Enggak semuanya dibunuh. Yang dibunuh dengan nyata-nyata itu kafir apa ya kawan? Kafir apa? Harbi. Kafir yang menyerang kaum muslimin, kafir yang bertemu dengan kaum muslimin di medan perang, mereka yang dibunuh. Kafir yang memata-matai kaum muslimin. Kalau ada orang kafir memata-matai kaum muslimin, dibunuh hukumannya. Siapapun mereka, kalau ada orang kafir memata-matai kaum muslimin, dibunuh. Termasuk dalam kategori kafir apa? Harbi. Faham tuh? Nah. Kemudian apabila rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau mengatakan, wa aslama habruhum Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu
dari perjanjian damai antara Rasulullah dengan orang Yahudi banyak menarik simpati pembesar Yahudi. Tertarik dengan kebenaran Islam. Salah seorang yang masuk Islam tokoh paling terkenal di antara Yahudi. Di antara tokoh-tokoh Yahudi salah satu tokoh yang paling terkenal dia masuk Islam, yaitu siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala. Dia pun masuk Islam. Maka ini kita mengetahui berarti kadang-kadang perdamaian itu jauh mendatangkan kemaslahatan. Jadi kaum muslimin itu bukan orang yang terus-menerus dia mengangkat pedang, tidak. Kaum muslimin cinta dengan kilatan pedang. Kaum muslimin cinta dengan aliran darah di medan jihad. Kaum muslimin menyambut dengan senyuman kematian di medan jihad. Bukan sesuatu yang aneh, tapi kaum muslimin bukan kaum yang bengis. Dan sejarah membuktikan tidak pernah terjadi perang, tidak pernah terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir kecuali siapa yang memulai? Si kafir. Kalau ada yang berkata, buktinya perang Badar Kubra, kata mereka. Yang memulai kan kaum muslimin, tidak. Bukan kaum muslimin yang memulai. Ketika Nabi mau mencegat kafilahnya Abu Sufyan, jumlahnya kurang lebih 30 atau 40 orang. Nabi hanya ingin menghadang mereka, mengambil hartanya saja. Alasannya harta kaum muslimin yang di Mekah dirampas oleh mereka. Abdurrahman bin Auf misalnya, itu kan sangat kaya raya di Mekah. Ketika dia mau hijrah, ditahan hartanya, nggak boleh bawa harta satupun kecuali baju yang dipakai. Sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq nggak boleh membawa hartanya, Utsman bin Affan nggak boleh membawa hartanya. Maka Nabi hanya ingin mengambil apa yang menjadi haknya kaum muslimin. Faham ya kaum? Jadi bukan kaum muslimin yang memulainya. Ternyata orang-orang musyrik lah yang memulainya. Bahkan mereka membawa 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Di saat itu pasukan kaum muslimin kurang lebih 300 sekian. Ada yang menyebutkan dalam satu riwayat 313. Sementara pasukan orang-orang musyrik mencapai 1000 lebih. Berhadapan di medan Badar. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan perang Badar Kubra insyaallah taala. Walhasil yang kita ingin tekankan di sini, ternyata ada hikmah ketika Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini, membuat ketertarikan orang Yahudi terhadap ajaran Islam. Orang-orang yang hatinya tulus mencari kebenaran seperti Abdullah bin Salam, Allah beri hidayah dia. Dia masuk Islam, dia tokohnya orang Yahudi. Dan ini membawa dampak bagi orang-orang Yahudi itu sendiri. Yang sebenarnya orang Yahudi mengenal, mengetahui yang dibawa oleh Nabi SAW itulah hak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali siapa? Anak-anak mereka sendiri. Kebenaran yang datang dari Nabi itu terang bagi mereka. Dan Abdullah bin Salam pun mengetahui yang dia masuk Islam. Wa kafara amatuhum. Sayang mayoritas daripada Yahudi yang ada di Madinah tetap berada pada apa? Kekafirannya. Apakah mereka tidak mengetahui kebenaran? Mengetahui. Buktinya Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala Syekhul Islam al-yahud waladdallin. Qala rahimahullah ta'ala an-nasara. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang yang telah Engkau curahkan karunia nikmat-Mu kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu Yahudi, orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebut mereka itu maghdub, ya'rifunal haqq wa la yasta'milu bih. Mereka itu mengetahui kebenaran tapi enggak menggunakan kebenaran sebagai amalnya. Enggak mau beramal dengan kebenaran. Sedangkan Nasrani bagaimana? Disebut dolalah kan apa ya, kawan? Yuksiruna bil ibadati walakinna bi ghairi ilm. Memperbanyak peribadatan kepada Allah tapi tidak dengan dasar ilmu. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka mayoritas orang-orang Yahudi itu pun kufur. Wa kanu salatu qabail, pada saat itu salasa qabail, jumlah mereka itu 3 kabilah besar di Madinah itu. Pertama, Ikhwan, Banu Qainuqa. Pertama namanya Banu Qainuqa. Yang kedua namanya Banu
Nadir, pakai dot ya, Bani Nadir. Dan yang ketiga yang kita kenal dengan apa? Quraidah, Bani Quraidah, yang di Irak dikenal dengan suku apa? Suku Kurdi. Paham ya Pak? Yang dulu dikenal dengan suku Kurdi itu, yang diusir ke sana, diusir ke sini itu. Ketika itu. Dan memang Bani Quraidah ini senang melanggar perjanjian, termasuk perjanjiannya mereka dengan Nabi di Madinah, yang pada akhirnya kemudian Nabi mengusir mereka semua keluar dari apa? Kota Madinah. Tiga kabilah besar ini semua mengadakan perjanjian dengan Nabi, perjanjian damai, agar tidak mengusik ketentraman kaum muslimin. Wa khaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Kemudian di saat itu juga Nabi mempersaudarakan antara kelompok muhajirin dan ansar. Ya, ini kata beliau, al-ukhuwatul haqiqiyatu fin nadhar Islam hiya ukhuwatul aqidah. Dalam pandangan Islam, persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan atas dasar apa? Akidah. Dipersaudarakannya antara muhajirin dengan ansar karena sama-sama satu akidah. Islam, mukmin, iman. Fahiya ribatul qawiyyul ladzi yasuddu awasirul mujtama' wa yaqumu alai bunyanuhu, di mana ikatan akidah ini merupakan ikatan yang paling kokoh yang digunakan untuk membangun masyarakat yang islami, di mana bangunan masyarakat Islami itu akan menjadi tegak dengan kuat di atas akidah ini. Sehingga kamilah rahimani wa barakallahu, ketika dipersaudarakannya antara muhajirin dengan ansar ini semakin menambah cinta dua kelompok yang telah Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya untuk memeluk Islam ini. Tidak pernah kita jumpai persaudaraan yang lebih indah daripada persaudaraan mereka ini. Ya, tidak pernah kita menjumpai di muka bumi ini persaudaraan yang lebih indah daripada persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah melalui Rasulnya ini, muhajirin dan ansar. Di antara mereka seorang sahabat muhajir yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika dipersaudarakan dengan salah seorang ansar, lelaki ansar itu berkata, "Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, aku melihat engkau datang dalam keadaan tidak memiliki harta." Lalu kata ansar ini, "Saya punya 2 buah kebun. Salah satunya ambil untuk dirimu." Bisa kita seperti ini, Wan? Bisa kita seperti ini ketika kita punya teman ke pengajian jalan kaki, antum naik motor dan di rumah ada apa? Sepeda ontel. Ada nggak di antara kita yang sanggup, "Akhi, sepeda ontel ini buat engkau." Atau kalau punya motor 2, yang satu buat Anda. Dan ini perasa sesuatu yang berat. Bagi orang Ansor ini tidak. Bahkan dia mengatakan, "Dan aku melihat engkau datang dalam keadaan tidak memiliki istri. Aku punya 2 orang istri." Dalam satu riwayat 4 orang istri. Di antara mereka engkau lihat mana yang engkau suka, aku akan ceraikan, selesai masa idahnya nikahi dia. Mana ada orang seperti ini? Bayangkan orang yang dia cintai, kemudian dia berkata, "Kamu lihat mana yang kamu suka." Bukan begini, bukan apa? "Kamu yang ini saja." Bukan. Disuruh pilih mana yang kamu suka. Coba yang kau bilang. Sudah ada di antara kita? Ya, jangan istri, bukan istri maksudnya. Yang lainnya lah kita pilih. Anda punya 2 benda, mana yang kamu suka? Ya tentu saja pokoknya berbeda. Kalau seandainya lelaki Ansor ini begitu kepada Abdurrahman bin Auf, karena beliau tahu Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang jalil, yang pada akhirnya dia mengatakan, "Bukan itu yang aku perlukan. Tunjukkan saja di mana?" Pasar. Beliau ke pasar, keluar dari pasar membawa 2 mud emas, 2 mud. Berarti kurang lebih 1 mud sebesar gelas ini. 2 mud berarti 2 gelas ini ungkul, kata orang Jawa itu, emasnya. Datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Nikahkan saya dengan wanita yang salihah, maharnya 2 mud emas ini." Begitu akhlaknya para sahabat. Kenapa orang sekarang jarang menawarkan begitu? Ya karena yang ditawari juga kurang akhlak mungkin gitu kan bilang. Belum ditawari aja udah nyindir-nyindir, "Kamu punya 2 ya kan gitu."
Ya tentu berbeda, mungkin demikian alhamdulillah. Walhasil kita ingin melihat bagaimana persaudaraan Islam itu sampai demikian masuk dalam relung hati para sahabat. Kesedihan sahabat yang satu menjadi kesedihan bagi yang lainnya, kebahagiaan menjadi kebahagiaan yang lainnya. Naam. Fakanu yatawarasuna bihadzal ikha fi ibtida'il islami irthan muqaddaman 'alal qurabati. Masyaallah la quwata illa billah. Persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Muhajirin Ansar ini dampaknya sangat besar sampai di awal-awal Islam datang ke di kota Madinah itu, mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi ini saling mewarisi. Mereka saling mewarisi. Bahkan mewarisi kepada saudara angkatnya itu, saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi itu lebih dibandingkan dengan persaudaraan kenapa? Kerabat ketika itu. Sampai-sampai mereka itu memberikan apa yang ada pada dirinya untuk saudaranya itu mengalahkan kepada yang lainnya di awal-awal Islam. Karena memang itu buah daripada iman. Mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa fi riwayat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ada tambahan kalimat apa? Minal khair. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri dari bagian kebaikan. Dari perkara-perkara yang baik. Maksudnya kita bahagia, kemudian saudara kita tidak bahagia, kita tidak ingin saudara kita itu bahagia seperti kita, itu enggak ada iman pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Walaupun sebagian para ulama menafsirkan kalimat la yu'minu di situ maksudnya adalah la yatimmu imanuhu. Tidak sempurna apa? Keimanannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, kemudian wa qaradallahu subhanahu wa ta'ala idzaka zakatu rifqan bi fuqara'il muhajirin wa kadza dzakara Ibnu Hazm fi hadha tarikh. Wa qad qala ba'dul hufat min ulama'il hadis innahu a'yahu faraduz zakat matakan. Maksud beliau, kata beliau, di saat itu juga kemudian Allah memfardukan kewajiban membayar zakat diberikan kepada fuqara muhajirin sebagai sikap lemah lembut kepada mereka. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala. Walhasil syariat zakat kemudian pada saat itu turun untuk semakin mendekatkan hati orang-orang muhajirin, karena memang pada saat itu kondisi muhajirin lah kondisi orang yang fakir. Mereka datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Sementara Ansar ya mereka memiliki tempat tinggal dan sebagainya. Nah, datang kewajiban zakat, mereka pun membayar zakat, lalu diberikan kepada fuqara dari kalangan orang-orang muhajirin. Jadi sampai di sini yang bisa kita sampaikan, kita bisa mengambil beberapa faedah dari kisah ini. Pertama, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Yahudi dan Nasrani dari dulu sampai yaumil qiyamah tetap akan menjadi musuhnya apa? Kaum muslimin. Tetapi ingat, asal dakwah itu kepada siapapun adalah rifqan, penuh dengan apa? Kelemah lembutan. Kedua, berdakwah memerlukan strategi. Salah satu strategi dalam dakwah adalah mengadakan perdamaian jika dipandang kemaslahatannya besar. Nah, yang ketiga, ya rahimanillah, orang-orang yang berilmu itu jauh lebih mudah menerima Islam dibandingkan dengan orang-orang bodohnya. Sebagai buktinya Abdullah bin Salam, dia termasuk orang yang berilmu, tokoh orang-orang Yahudi, maka lebih mudah untuk dia dakwai dibandingkan dengan orang-orang bodoh mereka. Saya katakan secara umum sama, mendakwai manusia secara umum yang tahu tentang ilmu jauh lebih mudah, meluruskan kesalahan orang yang berilmu jauh lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya karena kebodohannya. Yang keempat, kabilah itu terjadi bukan hanya dalam tubuh kaum muslimin. Bahkan kita katakan pada asalnya orang-orang Arab itu berkabilah-kabilah, sampai Yahudi pun berkabilah-kabilah, dan mayoritas kabilah Yahudi itu kufur. Yang kelima, Nabi mempersaudarakan. Ini memberikan faedah kepada kita, bolehnya seseorang mengangkat orang yang bukan dari kerabatnya sebagai saudara yang lebih daripada keadaan kerabatnya sendiri.
selama dia tidak meninggalkan hak-hak siapa? Kerabatnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam atau yang kelima, ini memberikan faedah kepada kita, baiat dalam Islam itu ada. Tapi telah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, tentu baiat itu ada syarat dan ada apa? Rukunnya. Yang berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, termasuk bid'ah kalau baiat itu menyodorkan dengan apa? Surat-surat baiat. Karena Nabi tidak pernah mengadakan perjanjian baiat dengan menggunakan apa? Surat. Yang ketujuh atau yang kedelapan, dia terjadinya perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka disyariatkan dengan cara ditulis. Yang kesembilan, yang hafizah rahimani rahimakumullah, maka harusnya seorang mukmin itu memiliki sifat malu. Abdurrahman bin Auf ditawari sesuatu yang kalau seandainya Abdurrahman bin Auf mungkin tidak malu, dia akan mau menerima. Berarti orang mukmin itu punya sifat malu yang tinggi, dan dia lebih suka berusaha sendiri. Karena memang sebaik-baik sesuatu pada diri seorang mukmin itu apa yang berasal dari apa? Hasil tangannya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terakhir, boleh menawarkan kepada saudaranya muslim sesuatu yang paling berharga sekalipun milik dia, selama tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang yang memberinya itu. Faham ya, Pak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nabi berhijrah dengan berapa orang, Ikhwan? Nabi berangkat berhijrah dengan berapa orang? Berapa orang yang menemani Nabi? 3. Siapa saja namanya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, jelas. Terus? Sahih. Terus? Ahsan. Barakallahu fiik. Yang berhijrah ke Habasyah berapa orang? Hijrah pertama kali kan ke Habasyah. Berapa orang? Lupa. Antum biasanya ingat ya, Ki? Lupa. Siapa yang bisa? Berapa orang yang berhijrah? Yang bersama dengan Utsman bin Affan. Lupa? Baik, nanti dibuka kembali. Minggu depan saya akan tanyakan lagi. Berikutnya yang hafizah rahimani rahimakumullah. Yang menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawakan perbekalan beliau ke rumah beliau siapa? Ketika berada di kota Madinah. Abu Ahsan. Yang pertama kali menyaksikan kedatangannya Nabi siapa? Salah seorang Yahudi. Siapa namanya? Nanti dibuka kembali catatan antum. Ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Baik. Soal yang terakhir, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya tidak menyebutkan kepada antum dan antum tidak bertanya. Maka saya anggap antum tahu siapa saudara angkat atau yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Sengaja tadi saya sebutkan dengan harapan antum bertanya. Ada dua kemungkinan kalau antum nggak bertanya. Kemungkinan yang pertama yang antum sudah tahu. Kemungkinan yang kedua antum belum, nggak tahu yang mana ini. Nah, saya menganggap antum tahu. Maka pertanyaan saya kalau begitu, siapa yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf? Ya, saya anggap antum malu-malu. Maka jawabannya antum harus berikan besok pertemuan yang akan datang. Antum nggak jawab, saya anggap antum malu-malu menjawab. Boleh? Maka saya minta kepada antum pertemuan yang akan datang, antum jawab pertanyaan ini. Paham tuh? Enggak sulit kan? Enggak sulit soalnya kan ya? Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.